Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Tulungagung izin bertanya. Ada pakar yang mengatakan bahwa adzan subuh di Indonesia terlalu cepat 26 menit dengan patokan jadwal terlalu cepat 26 menit dengan patokan jadwal 26 menit. Ya. Dengan patokan jadwal sholat resmi yang ada di Kemenak. Apakah sholat subuh kami sah, Buya? Terima kasih. Sebentar diulang. Yang Kemenak yang salah. Coba dibaca diulang. Ada pakar yang mengatakan bahwa adzan subuh di Indonesia terlalu cepat 26 menit dengan patokan jadwal sholat resmi yang ada di Kemenak. Baik. Apakah sholat subuh kami sah, Buya? Jadwal yang ada di Kemenak itu ternyata lebih cepat 26 menit. Tentunya setiap daerah ya. Jangan orang salah lihat. Nah, orang di Jawa Timur lihatnya sholat subuh di Batam. Ya kan kacau, setengah jam selisihnya. Jadi orang Jawa Timur di Blitar yang lihat di Blitar. Di Batam lihat waktu Batam. Nah, di dalam beribadah sholat itu, maka yang harus kita perhatikan dalam urusan waktu, orang tidak sah melakukan sholat kecuali dia menduga kuat bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Yang pertama, ada dugaan, dhannul mukallaf. Yang kedua, dan di saat sholat memang terbukti dia di waktu sholat tersebut. Jika nanti terungkap bahwasannya sholatnya adalah belum masuk waktu, maka tidak sah. Atau di saat kita melakukan sholat, kok kita tidak menduga waktu sholat sudah masuk, juga tidak sah. Ditanya, kamu sholat apa? Subuh. Memang sudah masuk? Nggak tahu. Maka itu tidak sah. Nah, jadi selama ini, alhamdulillah, sholat kita berpatokan dengan jadwal yang dari Kemenak itu sudah sah. Karena kita telah menduga. Dan sampai selesai sholat tidak terbukti kalau kita sholat di luar waktu. Selagi kita masuk waktu melakukan sholatnya, ada dugaan waktu sholat sudah masuk. Dan tidak terbukti kalau kita sholat di luar waktu, maka sholat kita sah. Selama ini sholat kita sah. Jangan ada yang mengatakan sholat kita tidak sah. Nah, baru jika suatu hari terbukti, hari ini misalnya, terbukti bahwasanya di Kemenak itu, penanggalan Kemenak itu, ternyata kita buktikan dengan ilmu, karena ilmu mengetahui sholat ilmunya zahir, nggak usah pakai macam-macam. Ternyata kok lebih dulu 26 menit, maka kita tidak boleh sholat mengikuti Kemenak saat itu, bukan yang lalu. Sebab yang lalu belum terbukti, karena hari kemarin bisa berubah. Yang misalnya hari ini zuhur. Hari ini zuhur di Kemenak adalah jam 12. Jam 12. Ternyata di kenyataannya adalah jam 12.30. Dari mana tahu kenyataannya? Dengan ilmu dong. Yaitu kita melihat ke matahari. Jika matahari tergelincir, itulah waktu subuh, waktu zuhur baru masuk. Ternyata jam 12 masih mereng. Matahari masih ada di timur jam 12. Kok di Kemenak sudah zuhur? Berarti nggak sah. Berarti nggak boleh ngikuti. Ya saat itu saja tidak boleh gitu. Jangan dibatalkan sholatnya orang kemarin. Cuman permasalahannya ini waktu yang mana? Kalau waktu subuh ini cara melihatnya beda-beda. Ini cara waktu subuh. Ini biasanya khilaf. Kalau waktu zuhur jelas. Waktu maghrib terbenam. Terbenamnya adalah di saat kita berada di hamparan bebas. Bukan di bukit-bukit. Puasa Ramadan gara-gara matahari tidak terlihat langsung buka. Padahal masih jam 4 sore. Hanya karena ketutup bukit. Belum maghrib itu. Jadi harus di hamparan pinggir laut. Di antara hamparan tak bergunung, kok matahari sudah terbenam, itulah waktu maghrib tiba. Kok ternyata matahari masih nongol kelihatan, lah kok di Kemenak sudah maghrib, maka nggak boleh kita ngikuti. Hari itu saja. Kemarinnya juga salah dong. Belum tentu, dari mana kamu salah? Kan ini salah, hari ini yang salah. Kemarin juga salah, dari mana kamu tahu? Buktikan dulu kalau kemarin salah. Gimana buktinya? Mau tak tarik matahari? Nggak bisa. Maka yang lalu sudah sah. Baru sekarang saja tidak benar, baru sambil besok pergi ke Kemenak agar benar waspada. Mengingatkan yang demikian itu, seperti itu. Jadi yang tidak sah adalah sholat di hari ini saja. Yang pasti kita melihat, bukan dugaan lagi. Misalnya maka setelah itu, kalau tidak salah kemarin ada yang bertanya di sebuah tempat, ya zuhurnya sekarang belum tuh lihat. Kalau orang dulu tuh mengetahui waktu zuhur nggak pakai jam.
Di setiap masjid zaman dulu kuno di kampung-kampung ada semacam tempat begitu, bangunan kecil naik ke atas, terus ada besi ke atas, kemudian di situ ada tandanya. Jadi kalau sudah ada bayangan masuk tanda itu masuk waktu duhur. Itu adalah mengikuti matahari. Dan setelah waktu istiwa miring sedikit, maka waktu duhur itu tiba. Ini pasti karena kita melakukan waktu duhur adalah karena matahari tergelincir. Nah, Kemenak gimana? Kemenak juga berdasarkan ilmunya untuk mengetahui itu. Jadi Kemenak bisa diikuti dengan catatan jika memang dari Kemenak tersebut tidak bertentangan. Kalau ya, bisa saja salah ketik di Kemenaknya. 26 menit. Mungkin maksudnya 6 menit. Ketambahan 1 jadi, ketambahan 2 jadi 2. 6 bisa salah ketik begitu. Jadi perlu dicek kembali. Selesai ya, insya Allah. Maksudnya apa? Kami sampaikan, jangan membatalkan sholat di hari yang lalu. Karena nggak bisa buktikan kalau kita sholat di luar waktu. Bahkan kalau seandainya ada orang sholat di luar waktu semuanya, misalnya dari sebuah pondok pesantren, rupanya subuhnya salah semuanya. Tahu-tahu terbukti 5 tahun di pondok Al-Bahjah Batam, sholat subuhnya belum masuk waktunya. Oh terus gimana? 5 tahun. Ya sudah, kalau 5 tahun nanti wajib dikodok hanya 1 tok. Yang terakhir tadi pagi saja. Kenapa? Yang tadi pagi itu yang nggak sah. Yang kemarin gimana? Yang kemarin untuk mengkodok hari sebelumnya, untuk mengkodok hari sebelumnya, untuk mengkodok hari sebelumnya, untuk mengkodok. Jadi kodoknya 1 kali sholat saja, bukan 5 tahun sholat yang harus dikodok. Kan begitu? Ini adalah fikihnya. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang benar. Dan tolong jangan gampang meributkan ini, dicek dulu pelan-pelan. Jangan gampang mengatakan, wah tidak sah sholatnya 5 tahun. Dari mana sholat tidak? Ini merepotkan orang. Merepotkan orang. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga Allah memberi bimbingan kepada kita semuanya. Jalan yang Allah ridhai. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.